William Marcilio terancam bebas tanpa biaya. Apakah Arema FC akan kehilangan pemain kunci ini? William Marcilio, pemain asing Arema FC, kini berada di ambang keputusan besar. Dengan kontrak yang hampir habis, Marcilio berpeluang untuk meninggalkan klub tanpa biaya apapun. Apa yang menyebabkan situasi ini? Apakah Arema FC sudah melakukan langkah tepat untuk mempertahankannya? Simak perkembangan terbaru yang bisa mengubah nasib kedua belah pihak. Persebaya Surabaya siap bajak bintang Arema FC. Siapa yang akan jadi target transfer di Liga 1 musim depan? Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan besar di pasar transfer Liga 1 Indonesia. Setelah kesuksesan beberapa transfer sebelumnya, tim Bajul Ijo kini dikabarkan tengah mengincar bintang Arema FC untuk musim depan. Siapa pemain yang berpotensi pindah ke Persebaya? Apakah ini akan jadi kejutan besar di dunia sepak bola Indonesia? Temukan semua detailnya di sini. Strategi cerdas Arema FC, mengapa Jakarta menjadi pilihan utama daripada pulang ke Malang? Setelah pertandingan sengit, Arema FC memilih untuk tidak langsung kembali ke Malang, melainkan bertahan di Jakarta. Langkah ini diyakini sebagai cara untuk menghindari kelelahan yang bisa mempengaruhi performa tim. Apa yang sebenarnya mendasari keputusan ini? Apakah ada rencana besar yang sedang disiapkan untuk menjaga fisik dan mental pemain? Simak ulasan lengkapnya di sini. "500 personil amankan laga PSM versus Persebaya. Keamanan maksimal menyambut duel sengit Liga 1. Pertandingan antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya diperkirakan akan berlangsung dengan tensi tinggi sehingga pihak keamanan mengerahkan 500 personil untuk menjaga situasi. Dengan rivalitas yang sudah lama terjalin antara kedua tim, apakah langkah ini cukup untuk memastikan pertandingan berjalan lancar? Simak detail persiapan keamanan dalam laga yang penuh emosi ini. Mesin gol Arema FC tiba-tiba jadi pemberi assist. Apa yang mengubah perannya di tim? Pemain tajam Arema FC yang terkenal dengan kemampuan mencetak gol kini menunjukkan sisi berbeda dalam permainannya. Tidak lagi egois, ia mulai memberikan assist yang mengubah dinamika permainan. Apa yang membuat mesin gol Arema ini beralih dari pencetak gol menjadi pemberi assist? Temukan kisah menarik di balik perubahan peran yang mengejutkan ini. Jelang PSM Makassar versus Persebaya, Paul Munster sudah siapkan strategi tepat untuk menyulitkan lawan. Menjelang laga panas antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya, Paul Munster mengungkapkan bahwa timnya sudah mempersiapkan diri dengan matang. Pelatih PSM Makassar ini bahkan mengaku telah mempelajari kekuatan Persebaya secara mendalam. Apa saja yang menjadi kelemahan Persebaya yang bisa dimanfaatkan PSM? Temukan strategi jitu Paul Munster dalam mengantisipasi pertemuan sengit ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. William Marcilio terancam bebas tanpa biaya. Apakah Arema FC akan kehilangan pemain kunci ini? William Marcilio, pemain asing Arema FC, kini berada di ambang keputusan besar. Dengan kontrak yang hampir habis, Marcilio berpeluang untuk meninggalkan klub tanpa biaya apapun. Apa yang menyebabkan situasi ini? Apakah Arema FC sudah melakukan langkah tepat untuk mempertahankannya? Simak perkembangan terbaru yang bisa mengubah nasib kedua belah pihak. Berita menggembirakan bagi para penggemar Liga 1 Indonesia. William Marcilio, gelandang serang Arema FC, kini menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.
Setelah absen dalam 3 pertandingan berturut-turut, baik sebagai pemain utama maupun pengganti, masa depan William di Arema FC tampak semakin suram. Terbaru, ia tidak dibawa pelatih Segomez saat Arema FC bertandang ke Malut United di Ternate. Tanpa Daberto Luanbelo yang absen, sebenarnya ini bisa menjadi peluang bagi William untuk tampil sebagai gelandang serang. Namun pelatih malah memilih Bayu Setiawan yang berposisi sebagai bek untuk mengisi posisi tersebut. William pun merasa kecewa, namun menegaskan bahwa ia sepenuhnya fit dan siap bermain. Ia mengatakan bahwa keputusan mengenai siapa yang masuk skuad adalah hak pelatih. Seiring dengan situasi ini, prediksi bahwa William mungkin tidak akan tampil lagi saat melawan Persija Jakarta semakin menguat. Bahkan ada kemungkinan besar pemain asal Brasil ini akan hengkang secara gratis di akhir musim. Meski begitu, bagi penggemar Liga 1, tentu saja ini tetap menjadi kabar yang dinantikan terkait perubahan dalam skuad tim besar. Persebaya Surabaya siap bajak bintang Arema FC. Siapa yang akan jadi target transfer di Liga 1 musim depan? Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan besar di pasar transfer Liga 1 Indonesia. Setelah kesuksesan beberapa transfer sebelumnya, tim Bajul Ijo kini dikabarkan tengah mengincar bintang Arema FC untuk musim depan. Siapa pemain yang berpotensi pindah ke Persebaya? Apakah ini akan jadi kejutan besar di dunia sepak bola Indonesia? Temukan semua detailnya di sini. Persebaya Surabaya mulai bergerak menyusun kekuatan untuk musim depan dengan memperhatikan kebutuhan di lini tengah. Setelah performa kurang memuaskan Gilson Costa yang tidak menyumbang gol atau assist dalam 22 pertandingan, serta catatan kartu kuning yang buruk, Persebaya Surabaya dikabarkan siap melepasnya. Kini, klub yang dijuluki Green Force tersebut membuka peluang untuk mendatangkan pemain asing baru. 3 nama muncul sebagai kandidat pengganti Costa, 2 diantaranya terkait dengan Arema FC. Nama pertama adalah Vico Duarte, gelandang PSS Sleman yang sebelumnya sempat jadi incaran Arema FC. Mengingat situasi PSS yang terancam degradasi, peluang Persebaya untuk merekrut Vico semakin besar, apalagi kontraknya habis di akhir musim 2024/2025. Vico dikenal sebagai pemain bertahan yang tangguh dan punya kemampuan membaca permainan yang baik. Opsi kedua adalah Vitor Barata, gelandang serang kreatif dari Persibo Bojonegoro, dan yang ketiga adalah William Marcilio, gelandang Arema FC yang kini tak masuk dalam skema pelatih. Jika Marcilio bergabung, lini tengah Persebaya akan semakin solid, apalagi dengan adanya Mohamed Rashid dan Francisco Rivera, menjadikan kombinasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan di musim depan. Strategi cerdas Arema FC, mengapa Jakarta menjadi pilihan utama daripada pulang ke Malang? Setelah pertandingan sengit, Arema FC memilih untuk tidak langsung kembali ke Malang, melainkan bertahan di Jakarta. Langkah ini diyakini sebagai cara untuk menghindari kelelahan yang bisa mempengaruhi performa tim. Apa yang sebenarnya mendasari keputusan ini? Apakah ada rencana besar yang sedang disiapkan untuk menjaga fisik dan mental pemain? Simak ulasan lengkapnya di sini. Arema FC tak ingin larut dalam penyesalan setelah takluk di markas Malut United pada pekan 25 BRI Liga 1 Selasa (4 Maret 2025). Seperti diketahui, Arema FC menyerah 1-2 di Stadion KIE Raha, Ternate. Hasil itu membuat tim berjuluk Singo Edan terpaku di papan tengah, tepatnya di urutan 9 dengan 36 poin.
Setelah kekalahan itu, rombongan Arema FC memilih tidak pulang ke Malang. Mereka hari ini sudah tiba di Jakarta karena Ahmad Al-Farizi DKK akan menantang Persija Jakarta di Jakarta International Stadium Minggu dalam kurung 9 Maret 2025. Kami langsung ke Jakarta untuk persiapan melawan Persija di sana, kata asisten pelatih Arema FC, Kuncoro. Sebenarnya ada opsi Arema FC untuk pulang ke Malang lebih dulu, karena jarak pertandingan masih 5 hari lagi. Namun, manajemen dan pelatih sepakat dari Ternate langsung ke Jakarta, sehingga pemain tidak terlalu lelah di perjalanan. Kalau pulang ke Malang, ada waktu yang terbuang untuk perjalanan. Begitu juga dengan perjalanan nanti ke Jakarta. Semoga saja dengan perhitungan seperti ini bisa bermain maksimal di pertandingan nanti, jelasnya. "500 personil amankan laga PSM versus Persebaya. Keamanan maksimal menyambut duel sengit Liga 1. Pertandingan antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya diperkirakan akan berlangsung dengan tensi tinggi, sehingga pihak keamanan mengerahkan 500 personil untuk menjaga situasi. Dengan rivalitas yang sudah lama terjalin antara kedua tim, apakah langkah ini cukup untuk memastikan pertandingan berjalan lancar? Simak detail persiapan keamanan dalam laga yang penuh emosi ini. PSM Makassar akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam kurung Sulsel, Jumat. Duel sengit tersebut diprediksi akan dibanjiri penonton. Kembalinya pasukan Juku Eja bermain di kandang sendiri setelah lebih dari 1 tahun menjadi tim musafir sudah sangat dinantikan oleh para pendukungnya. Sebanyak 500 personil gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurung Satpol PP akan disiagakan untuk menjaga kelancaran laga ini. Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz mengatakan pihaknya akan menyiapkan personil sesuai kebutuhan pengamanan laga. Untuk pengamanan laga PSM versus Persebaya, kami siapkan 500 personil gabungan. Arman menambahkan pihaknya bersama panitia pelaksana dan pemerintah kota Parepare telah melakukan rapat koordinasi terkait pengamanan laga tersebut. Karena tingginya animo supporter yang diprediksi akan datang, kami sudah melakukan persiapan maksimal, ungkapnya. Dia pun mengimbau para supporter yang hadir untuk menjaga agar jalannya pertandingan tetap kondusif. Kami meminta kerjasama dari semua kelompok supporter agar pertandingan ini aman dan nyaman, ucapnya. Sebelumnya, panitia pelaksana telah menyiapkan 8.554 tiket untuk laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya sesuai dengan kapasitas stadion pasca revitalisasi. Mesin gol Arema FC tiba-tiba jadi pemberi assist. Apa yang mengubah perannya di tim? Pemain tajam Arema FC yang terkenal dengan kemampuan mencetak gol kini menunjukkan sisi berbeda dalam permainannya. Tidak lagi egois, ia mulai memberikan assist yang mengubah dinamika permainan. Apa yang membuat mesin gol Arema ini beralih dari pencetak gol menjadi pemberi assist? Temukan kisah menarik di balik perubahan peran yang mengejutkan ini. Dedik Setiawan, penyerang Arema FC yang dikenal sebagai mesin gol, kini menunjukkan sisi lain dari permainannya yang lebih team-oriented. Terbaru, meski Arema kalah 1-2 dari Malut United di pekan 25 Liga 1 2024-2025,
Dedik tetap memberi kontribusi berharga dengan mencatatkan assist untuk gol satu-satunya Arema yang dicetak oleh Muhammad Rafli. Dedik yang memiliki peluang untuk mencetak gol justru memilih memberikan umpan kepada Rafli yang berada di posisi lebih bebas dan gol tercipta di menit 90. Sayangnya assist tersebut tak mampu menyelamatkan Arema dari kekalahan di Stadion KIE Raha, Ternate. Ini menjadi assist ketiga Dedik musim ini setelah sebelumnya ia juga mencatatkan assist untuk gol Salim Tuhara dan Dalberto Luanbelo. Meski produktif dalam memberikan assist, Dedik mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Hingga pekan 25, ia baru mencetak 1 gol, yakni saat Arema menang 3-0 melawan Persita Tangerang. Menariknya, meski kesulitan mencetak gol, Dedik masih berada di posisi ketiga daftar top skor Arema sepanjang masa dengan total 43 gol sejak 2016 di bawah Singgih Pitono dan Christian Gonzalez. Jelang PSM Makassar versus Persebaya, Paul Munster sudah siapkan strategi tepat untuk menyulitkan lawan. Menjelang laga panas antara PSM Makassar dan Persebaya Surabaya, Paul Munster mengungkapkan bahwa timnya sudah mempersiapkan diri dengan matang. Pelatih PSM Makassar ini bahkan mengaku telah mempelajari kekuatan Persebaya secara mendalam. Apa saja yang menjadi kelemahan Persebaya yang bisa dimanfaatkan PSM? Temukan strategi jitu Paul Munster dalam mengantisipasi pertemuan sengit ini. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, terus mempersiapkan timnya jelang melawan PSM Makassar dalam laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Dia pun memastikan telah mempelajari kekuatan lawan. Laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya sendiri akan digelar di Gelora B.J. Habibie, Parepare, Jumat 7 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan tentunya dibidik Persebaya. Pelajari kekuatan lawan. Lebih lanjut, Munster mengaku telah mempelajari peta kekuatan PSM Makassar. Namun tak hanya itu saja yang dia siapkan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesiapan mental para pemain. Setiap tim itu berbeda, jadi akan selalu ada perbedaan dalam persiapan. Kami sudah mempelajari PSM, ucap Munster, dilansir dari situs LIB Kamis. Tetapi juga fokus pada pemain kami sendiri, termasuk kondisi cedera dan skorsing. Saya berbicara dengan tim medis untuk memastikan semua pemain siap, tambah.